kasih. Ya, shalom semuanya Bapak Ibu. Shalom, shalom. Perkenalkan, nama saya Abraham Irwan Santoso. Saya mengembalakan di Gereja Eldor Church di Moy Kelapa Gading. Puji Tuhan kalau saya boleh ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara, itu karena anugerah Tuhan. Saya punya satu istri dan satu anak. Saya bawa putri saya satu-satunya, dan saya merasa ada sukacita di tempat ini. Amin, amin, Amin ya. amin. Saudara, tadi saya rasakan ada sesuatu pada saat saya katakan doa. Ini tema yang luar biasa. Kebetulan saya bawakan tema adalah doa yang didengar Tuhan. Kita semua pasti berdoa. Ya, tidak ada di tempat ini yang tidak berdoa. Ya, saya berharap kita menyadari bahwa betapa pentingnya arti doa di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya, jadi doa orang benar itu bila dengan yakin besar kuasa. Masalahnya kita percaya atau tidak, ya, kita yakin atau tidak, kita memiliki iman atau tidak untuk berdoa. Doa bukan satu pekerjaan yang rutinitas yang kita lakukan. Setiap pagi kita memang membangun mesbah. Ya, kalau di gereja kami mesbah pagi itu kita mulai pukul 6 pagi sampai pukul 7. Kita bangun mesbah setiap pagi. Tapi saya bilang dengan jemaat saya katakan, kalau engkau melakukan ini hanya sebagai satu rutinitas, engkau tidak akan pernah mendapatkan apapun. Tapi bangunlah relationship kita dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Itu menjadi satu hal yang sangat penting. Saudara pasti diberkati. Amin, amin. Karena ada janji Tuhan di dalamnya. Orang yang bergaul karib dengan Tuhan pasti diberkati. Amin, amin. Ya, kita kembali kepada doa yang didengar Tuhan. Saudara, arti sebuah nama begitu pentingnya. Ya, saya percaya setiap orang, ya, begitu dilahirkan pasti, ya, diberikan nama. Ya, pada saat orang tua kita memberi nama, pasti akan memberikan nama yang terbaik. Ya, tidak ada satupun orang tua yang memberi nama yang tidak baik. Ya, jadi sejak lahir setiap orang pasti diberi identitas. Biasanya nama punya meaning, punya arti, ya. Seperti Daud. Ya, Daud berarti yang terkasih. Ya. Di dalam kehidupan Daud memang terkenal orang yang berkenan di hati Tuhan. Daud. Ya. Jadi begitu pentingnya nama, bahkan pada zaman dahulu juga begitu. Mereka membuat nama itu mempunyai arti dan identitas, ya saudara ya. Begitu pentingnya, bahkan saya katakan pada Bapak Ibu Saudara, ya, Tuhan sendiri pernah mengganti nama tokoh Alkitab. Nama-nama tokoh Alkitab diganti oleh Tuhan. Ya, kita tahu Abraham. Ya. Abraham itu artinya apa? Ya, bapak yang ditinggikan. Ya. Tapi Tuhan merubah menjadi Abraham, yang artinya bapak segala bangsa. Ya. Sarai artinya putriku. Ya. Di dalam skup yang kecil, ya, keluarga putriku. Tapi Tuhan merubah Sarai menjadi Sarah, yang artinya putri segala bangsa. Ya. Banyak lagi, seperti Yesus juga merubah Simon menjadi Kefas, yang artinya batu karang. Ya. Bahkan kita kenal juga Saulus. Ya, Saulus itu pada waktu itu miningnya jelek sekali, dia penghancur, memang dia menjadi menghancurkan orang-orang percaya. Tapi setelah mengalami perjumpaan, namanya berubah menjadi Paulus. Ya, Paulus itu kalau artinya itu adalah orang yang kecil. Kenapa? Dia merasa kalau di hadapan Tuhan, di hadapan Kristus, dia kecil. Yang dulunya dia takuti disegani orang, tapi setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia merasa kecil.
Jadi saudara, begitu pentingnya nama pada saat itu. Ya. Dan kita melihat ada satu tokoh yang lain yang cukup fenomenal ya. Dan kita tahu bahwa ini kontroversi. Ya. Tapi kita mau belajar hari ini. Siapa tokoh itu? Yabes. Ya. Yabes itu memiliki makna yang tidak baik, yang artinya kesakitan. Ya karena dia diberikan nama oleh ibunya. Karena pada saat itu ibunya melahirkan dengan susah payah dan sakit, sehingga ibunya memberikan nama ini Yabes, yang artinya kesakitan. Jadi saudara, Yabes ini sebetulnya keturunan dari Yehuda. Ya, Yehuda itu sendiri sebetulnya artinya terpuji. Tetapi akhir dari Yabes ini sebenarnya tidak menjadi baik. Ya, nah nama itu menjadi satu hal yang sangat mempengaruhi hidup Yabes, sehingga dia merasa saya ini tidak beruntung menggunakan nama ini. Tetapi perjalanan hidup Yabes semakin besar, dia semakin mengerti. Karena di dalam kehidupan umat Israel pada zaman itu, tentunya mereka Yabes terkenal. Ya, bangsa Israel pernah dituntut oleh Musa keluar dari tanah Mesir, itu masuk ke tanah perjanjian itu. Dan dia tahu ada Tuhan yang menyertai bangsa Israel, ada Allah yang menyertai bangsa Israel. Dan itu dia pegang. Yabes pegang itu. Dia semakin ingin mengenal Allah ini dan mempengaruhi juga, sehingga Tuhan menambahkan iman kepada Yabes ini. Saudara, kita memang dilahirkan, kita tidak bisa memilih kita mau dilahirkan dengan keluarga yang mana. Ya, ada di sini yang bisa memilih? No. Saya juga nggak bisa memilih harus dilahirkan dari keluarga yang mana. Yabes juga sama. Dia juga tidak bisa memilih lahir dari keluarga yang mana. Tetapi dia percaya seiring dengan pertumbuhan dia menjadi dewasa dan dia memilih jalan yang benar, dia bisa mengenal Tuhannya dengan benar. Karena dia tahu Yabes menerima panggilan Tuhan. Jadi saudaraku, hari ini kita mendengar perbuatan Allah yang luar biasa di dalam kehidupan Yabes. Ya, kita tahu bahwa Yabes melakukan sesuatu yang luar biasa melalui doa yang fenomenal ini. Ya. Ya. Kalau saya sering bertemu dengan orang-orang di luar sana, Pak Pendeta, kenapa kita harus doa Yabes? Seringkali mereka bertanya. Saya bilang, apa yang salah dengan doa Yabes? Apa yang salah? Apakah saudara berdoa harus kita atur atau harus diatur? No. Tidak ada yang bisa mengatur kita. Tuhan tidak butuh kita harus mengatur doa seperti apa. Doa apa adanya. Sampaikan apa yang menjadi isi hatimu. Untuk kita mengetahui bahwa doa itu diterima atau tidak bukan bagian kita, tetapi Tuhan yang menentukan. Jadi saudaraku, doa Yabes ini ya kita coba lihat. 1 Tawarin 4 ayat 10 ya, mungkin ada doa ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saya melihat ini ada satu yang menarik dari doa ini. Saya lihat ada 3 warna, sengaja saya buat 3 warna. Karena ini doa yang luar biasa buat saya. Buat saya pribadi, ini doa yang luar biasa. Ini namanya doa terobosan. Doa terobosan yang dilakukan oleh Yabes. Dia sadar, dia lahir diberi nama Yabes. Artinya ada sesuatu yang tidak baik yang diberikan kepada dia.
Dia mendoakan bahwa kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Oh, haleluya. Kita harus tahu ya saudara, latar belakang Yabes melakukan doa ini. Kita harus mengerti. Ya. Saya katakan kepada jemaat saya yang pernah bertanya ini, saya kira kamu harus tahu latar belakang Yabes berdoa seperti ini. Kita lihat slide berikutnya. Yang pertama, Yabes itu menerima dengan ikhlas keadaan yang diberikan kepadanya. Mengapa begitu, saudara? Dia menyadari beban nama dia, Yabes ini, begitu beratnya harus dia terima. Tetapi dia percaya dengan ikhlas. Saya terima kita nama itu. Dan dia terus pegang nama itu. Tetapi dia serahkan kepada Tuhan bahwa namanya itu yang diberikan oleh ibunya, dia katakan bahwa Tuhan yang sanggup mengubah keadaanmu. Yes. Manusia boleh melakukan apapun, tetapi aku punya Tuhan yang hebat. Dia yang sanggup mengubah keadaanmu. Makanya dia katakan, Engkau memberkati aku berlimpah. Yang kedua, Yabes juga menyadari hanya satu-satunya Tuhan yang berotoritas di dalam hidupnya, bukan manusia. Hanya satu-satunya Tuhan. Dan dia tidak lari kepada siapapun. Dia tidak melakukan upaya apapun, merubah hal apapun yang sudah ada. Tapi dia bisa sanggup menerobos dimensi Allah. Dia katakan, aku akan datang kepada Allahku, aku akan berseru kepadaku, sumber kehidupanmu. Dia percaya. Jadi saudaraku, doa Yabes ini sangat spesifik. Boleh saya katakan profetik. Ya, karena ada sesuatu pengharapan yang tinggi dari Allah yang Yabes katakan kepada Allah di dalam pergumulan hidupnya. Seberapa banyak kita dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi tekanan, dalam menghadapi persoalan hidup, kita mau berdoa sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita mau katakan keadaan ini harus berubah. Dengan iman kita katakan, aku sudah menerima, aku sudah mendapatkan dari Tuhan jawaban itu. Tidak mudah untuk mengatakan demikian. Tidak mudah Yabes mengatakan doa ini. Dia belum menerima, tapi dia katakan, Tuhan memberkatiku berlimpah-limpah. Jadi saudara, ini adalah suatu doa yang luar biasa menurut pribadi saya. Bahwa ini harus kita pegang, harus kita lakukan di dalam hidup kita untuk merubah keadaan. Manusia boleh katakan, oh itu tidak baik, tetapi aku bersama Tuhan akan menjadi baik. Amin. Jadi saudaraku, doa Yabes ini berisi berkat yang berlimpah-limpah. Karena Yabes percaya Allah sanggup merubah kutuk menjadi berkat. Amin. Dia percaya, katakan amin. Amin. Saudara boleh dijudge orang, oh kamu tidak akan beruntung, oh kamu tidak akan berhasil. Tapi kita punya Tuhan yang hebat. Amin. Saudara bisa katakan, no, aku punya Allah yang dahsyat. Aku akan berhasil, aku akan beruntung, aku akan berjalan bersama dengan Tuhan. Pergumulan hidup yang kita alami jangan sampai menekan kita. Seberapa banyak orang yang tenggelam di dalam pergumulan hidup, seberapa banyak orang yang tenggelam di dalam masalah. Kita harus berada di atas masalah. Kita harus berdiri di atas masalah. Dan kau akan keluar sebagai pemenang. Amin. Amin.
Jadi saudaraku, sebagaimana orang percaya dan beriman, tentunya kita dalam menghadapi situasi yang tidak enak, kita akan kembali kepada Tuhan. Karena sumber kita ada di tangan Tuhan. Dia sumber pertolongan kita. Begitupun juga Yabes. Dia mengerti ya, beban yang dia pikul karena nama ini mempengaruhi kehidupan. Tetapi apa yang terjadi saudara? Ya, dia datang kepada Tuhan. Dia sadari Tuhan yang otoritas. Yang kedua, memperluas daerahnya. Dia berdoa memperluas daerahnya. Jangan diartikan memperluas daerah berarti memperluas wilayahnya untuk melakukan sesuatu yang negatif. Tidak. Dia katakan memperluas daerah, artinya dia rindu Allah yang dia sembah, Allah yang dia kagumi itu juga diperluas supaya orang mengenal Allahnya. Jadi memperluas wilayah itu bukan berarti dia mau sesuatu yang negatif. Justru dia harus mengagungkan Allahnya supaya memperluas wilayahnya supaya orang mengenal Allahnya. Karena dia terlalu kagum dengan Allah. Karena dia terlalu yakin dengan Allah. Dan yang ketiga, dia berdoa menjauhkan dari sakit dan malapetaka. Kenapa dia harus berdoa sedemikian? Karena namanya bisa adalah kesakitan. Dia tahu ini harus dipatahkan, kutuk ini harus dipatahkan. Dia katakan pada Tuhan, jauhkan aku Tuhan dari segala sakit penyakit, dari malapetaka. Saudara, berapa banyak dari kita yang bisa melakukan doa terobosan ini? Doa terobosan yang harus kita lakukan, saudara. Pada saat kita lagi bangkrut, pada saat kita tidak mungkin ekonomi kita hancur-hancur, katakan pada Tuhan, Tuhan memberkati aku, Tuhan memberkati aku. 2003 saya dihancurkan Tuhan, ekonomi saya habis-habisan. Saya turun ke level yang paling bawah. Saya seorang pengusaha, kontraktor. Tapi Tuhan buat hancur 2003. Karena saya harus tanggalkan semua kehidupan saya. Dan di situ awal kemudian saya dipanggil Tuhan. Saya tidak pernah bermimpi jadi pendeta. Saya bermimpi jadi seorang pengusaha. Tapi kalau Tuhan panggil, maka Tuhan lihat. Pekerjaan Tuhan dahsyat. Di 2003 saya diproses Tuhan habis-habisan. Saya katakan pada Tuhan, Tuhan, Engkau sanggup memulihkan keadaanku, Engkau sanggup menolong. Saya doa setiap pagi, Tuhan jawab, Tuhan pulihkan semua. Kita harus melakukan doa terobosan, saudara. Kalau saudara tidak melakukan doa terobosan, ya, kita pertaruhkan iman kita kepada Tuhan. Karena itulah satu-satunya iman. Miliki iman kepada Tuhan. Jadi kalau saudara sedang mengalami persoalan hidup, mengalami tekanan, bahkan mengalami fitnah, mengalami hina, datang kepada Tuhan. Amin. Sumber pertolongan kita sendiri. Amin. Jadi saudaraku, kita belajar hari ini, ya, bahwa kutuk pun kita bisa patahkan. Kita punya otoritas, punya kuasa yang Tuhan berikan. Di dalam 1 Tawarik 4 ayat 10 dikatakan, Allah mengabulkan doa Yabes. Oh, haleluya. Yabes, ya, didengar doa. Karena apa? Allah melihat hati. Allah melihat keikhlasannya Yabes. Allah melihat karena iman Yabes yang begitu kuat sehingga doa-doanya didengar Tuhan. Dan Allah mengubah keadaan Yabes. Bahkan Yabes lebih dipermuliakan daripada saudara-saudara. Jadi saudaraku, kita hari ini belajar mengapa kita harus memiliki
sikap yang ikhlas dalam menghadapi situasi dan keadaan. Ya, kita belajar, saudara. Mungkin kita tahu kita dilahirkan, kita tidak bisa memilih ya. Kalau kita pelajari, coba kita pelajari ya, kelahiran kita di dunia ini menghadapi berbagai situasi ya. Saya catat di sini ada 3 situasi ya, dan coba saya. Kelahiran kita di dunia menghadapi berbagai situasi. Yang pertama, kita dilahirkan di tengah keluarga yang berada. Boleh saudara, mungkin di antara kita, kita lahir dari keluarga yang berada, kaya, tapi tidak mengenal Tuhan. Coba nanti kita lihat, saudara yang mana? Atau kita dilahirkan di tengah keluarga yang berada atau kaya, tetapi hidupnya takut akan Tuhan. Ya. Atau yang kedua, kita dilahirkan di tengah keluarga yang biasa-biasa, saudara, sederhana, tapi juga tidak mengenal Tuhan. Tapi ada juga kita dilahirkan di keluarga yang sederhana, tetapi kita takut akan Tuhan. Dan yang ketiga, kita dilahirkan di keluarga yang miskin, tapi juga tidak mengenal Tuhan. Tapi ada juga yang dilahirkan keluarga miskin, tapi takut akan Tuhan. Pilih saudara yang mana? Kalau saya dilahirkan dari keluarga yang miskin dan tidak takut akan Tuhan. Beban saya begitu berat. Sudah miskin, tidak percaya Tuhan. Kakek saya, nenek saya, mami saya, papi saya, itu orang muda, nggak percaya. Saya dari kecil diserahkan ke kelenteng. Beban saya begitu berat, saudara. Waktu kecil saya sudah mengalami beban yang berat. Tetapi lihat perjalanan hidup. Ya. Kalau kita mengenal Tuhan, lalu kita responi Tuhan, dan kita mengambil tindakan-tindakan jalan-jalan Tuhan, ya, Tuhan akan berperkara dengan kita. Saudara, kita tidak bisa memilih pada saat kita dilahirkan, tapi kita bisa memilih kehidupan kita yang akan datang. Yes, amin, amin. Apa yang kita pilih sekarang itu menentukan kehidupan kita yang akan datang. Jadi saudara, saya percaya pada saat kita responi panggilan Tuhan, setiap orang punya panggilan Tuhan. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsaku, ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan. Untuk generasiku sebelum Yesus datang, ada panggilan. Ya, jalan hidupku. Ada panggilan di dalam hidupmu. Ya, betul. Responi. Jadi pada saat saya dipanggil Tuhan, tidak mudah. Tuhan yang bikin habis dulu hidup saya. Saya tidak memiliki apapun. Di proses Tuhan tidak mudah, tapi respon harus benar. Jadi saudara, kita bisa mengubah keadaan kalau Tuhan beserta dengan kita. Amin. Kita bisa mengubah keadaan kalau Tuhan ada di sisi kita. Yes. Bergaul karib dengan Tuhan adalah satu keuntungan. Usia saya sudah 60. Saya katakan tidak ada waktu yang lebih indah selain kita berada di sisi Tuhan. Amin, amin. Selain kita beserta dengan Tuhan. Amin. Saudara boleh kaya, saudara boleh hebat, saudara boleh pintar, tapi kalau tidak ada Tuhan di hidupmu, tidak akan berarti apa-apa. Saudara boleh sederhana, tapi ada Tuhan. Dahsyat, hidupmu akan dipakai luar biasa. Jadi kita berbicara hidup ini bukan berbicara apa yang terlihat, tetapi kita berbicara hidup ini apa yang tidak terlihat. Karena dimensi Allah, ukuran Allah bukan apa yang ada,
Ukuran Allah adalah ukuran hatimu, iman, rohani. Tuhan tidak peduli seberapa kau kaya, seberapa kau hebat, seberapa kau pintar. Tuhan pakai yang biasa-biasa. Saya dari siang tidak saya melayani, dan saya ada satu Jumat mengatakan, Pak, bagaimana caranya saya mau dipakai Tuhan? Engkau sudah dipakai Tuhan, engkau tidak menyadari. Apa yang ada padamu, itu yang kau pakai, itu Tuhan pakai. Tuhan tidak minta apa yang tidak ada padamu. Pakai yang ada, gunakan itu. Dipakai Tuhan bukan berbicara engkau harus jadi pendeta. Dimanapun kau berada, itu gunakan hidupmu. Yes, betul. Amin. Jadi jangan berbicara bahwa Tuhan menuntut kita yang tidak kita miliki. Yang kau miliki, itu yang kau bicara. Yes. Setia dengan perkara yang kecil, Tuhan akan berikan perkara yang besar. Amin. dalam hidupmu. Amin. Jadi saudara, kita percaya hari ini, kita harus melakukan doa terobosan. Kalau kita menghadapi masalah, siapa di sini yang tidak punya masalah dalam hidup ini? Coba angkat tangan. Setiap orang punya masalah. Saya boleh katakan bahwa masalah itu adalah diizinkan Tuhan. Tuhan memang izinkan masalah. Justru karena Tuhan sayang sama kita, justru karena Tuhan mengasihi kita, maka masalah itu boleh ada. Siapa di toko Alkitab yang tidak punya masalah? Yang hebat, yang dipakai Tuhan. Abraham, Musa, Yusuf, Daud, semuanya punya masalah. Tapi bila mereka andalkan Tuhan, mereka bergaul karib dengan Tuhan, dan Tuhan ada bagi mereka. Amin. Tuhan yang kita sembah sama dengan Tuhan mereka. Yes. Amin. Amin. Tuhan kita tidak pernah berubah. Amin. Dulu, sekarang, dan selamanya. Jadi kalau hari ini saudara dan saya mengalami persoalan, datang kepada Tuhan. Bangun keimanmu dengan Tuhan. Kami punya gereja namanya House of Intimacy. Kalau saudara tidak bangun keimanan Tuhan, percuma saudara. Dan saudara datang ke sini setiap minggu sekalipun, berpuluh-puluh tahun sekalipun, tidak akan menghasilkan apapun kalau saudara tidak bangun keimanan dengan Tuhan. Yes. Amin. Ini mohon maaf, saya agak sedikit keras, tapi ini yang Tuhan mau. Bangun keimanan. Hubungan dengan Tuhan bukan berbicara rutinitas. Hubungan antara bapak dengan anak bukan berbicara rutinitas, tapi berbicara hubungan kasih yang harus dibangun antara seorang ayah dengan seorang anak. Tidak mungkin seorang ayah membangun hubungan dengan anak didasari oleh rutinitas. Tidak mungkin seorang ayah memberikan anaknya didasari oleh rutinitas. Tidak ada. Seorang ayah memberikan sesuatu kepada anak karena dia mengasihi anaknya. Amin. Yes. Kita juga mengerti bahwa seorang ayah itu mengasihi anaknya. Begitupun Allah Bapa kita, Dia juga mengasihi kita, saudara. Amin. Dia mengasihi, bahkan lebih daripada Bapa di muka bumi ini. Dia lebih mengasihi. Dia mengerti keadaan kita. Dia tidak mau kita mengalami masalah dalam hidup ini. Dia tidak mau kita jatuh tergeletak. Dia tidak mau. Dia akan selalu ada bagi kita. Dia akan selalu menopang pada saat kita berjatuh. Bangun itu dengan Tuhan. Doa.
Jadi saudaraku, kita percaya bahwa dalam hal ini Yabes merubah keadaan, bukan karena Tuhan yang merubah secara sepihak, tapi karena ada kerjasama antara Yabes dengan Tuhan. Yabes memperkatakan hal-hal yang positif. Ya, Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Katakan, yuk. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Ini bukan doa orang egois. Saya pernah dengar satu orang, Pak Pendeta, itu doa orang yang egois. No, saja. Itu doa terobosan. Setiap kita boleh mengatakan apapun kepada Bapa. Seorang anak boleh menyampaikan isi hatinya kepada bapaknya. Katakan, saya punya anak. Dia bilang, saya mau ini, boleh dong? Boleh. Kenapa nggak boleh? Kalau selama itu baik. Jadi saudara, katakan apa yang kau inginkan. Selama itu baik, Tuhan pasti menang. Kita setiap orang punya panggilan ilahi dan itu harus direspon. Harus, ya, panggilan kudus harus diresponi dengan benar. 2 Timotius ayat 1 ayat 9 mengatakan apa? Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita. Jangan pernah berharap, oh saya sudah baik, saya sudah benar, saya ini, lalu Tuhan pasti menolong ataupun Tuhan pasti mendengar doa kita. No, Tuhan tidak perlu dengan perbuatan baikmu. Tuhan tidak perlu dengan perbuatan baikmu. Tuhan mau lihat hatimu. Hati yang melekat dengan Tuhan. Itu yang Tuhan cari. Engkau berbuat baik sekalipun kalau hatimu tidak mendekat kepada Tuhan, hatimu tidak melekat dengan Tuhan, perkenanan itu tidak akan pernah datang. Ya, bukan orang yang berseru Tuhan yang masuk dalam kerajaan Tuhan, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa apa? Selalu dekat dengan Dia. Kehendak Bapa apa? Bangun kehidupan dengan Dia, relationship dengan Dia. Di mana aku berada, engkau berada. Itu berbicara intimasi. Roh Kudus ada dalam diri. Dia ada. Aktifkan Roh Kudus. Bangun hubungan dengan Roh Kudus. Jadi keintiman ini harus dibangun, saudara. Ya. Saya percaya ayat ini mengundang saudara menyadari kita bahwa panggilan itu ada bagi kita semua. Amin. Amin. Saya ilustrasikan dulu. Jokowi panggil kita untuk datang ke istana. Apa yang saudara lakukan? Ada 2 respon. Pertama, kita respon. Wah, Jokowi panggil. Kita akan siap-siap. Wah, kita siap-siap. Tanggal dan jamnya kita catat. Siap-siap. Tapi sikap yang kedua, kita abaikan. Salah ke istana. Presiden mau turun, sebentar lagi mau selesai. Itu 2 sikap. Begitupun kita terhadap Tuhan. Tuhan sudah mengatakan ada panggilan kudus dalam hidup. Respon. Tapi kita tetap mengabaikan. Sudah. Nanti saja. Nanti kalau saya sudah kaya, saya sudah punya segalanya, baru saya pelayanan. Pada saat nanti saya umur sekian, nanti saya baru pelayanan. Tinggal bikin pilihan. Dan saya tahu pada saat saya diproses Tuhan, ada seorang hamba Tuhan datang.
bernubuat kepada saya, Pak, Bapak akan masuk ke semak belukar dan berdarah-darah, tetapi Bapak jalan terus. Pendeta mengatakan demikian. Pada saat 2003 saya mengalami masalah, masuk ke lembah petualangan. Saya bilang, terima kasih, haleluya. Saya akan jalani ini semua. Proses ini akan saya jalani. Ya, akhirnya, karena kita berjalan bersama Tuhan, kita lewati segala sesuatu, dan kita adalah pemenang. Amin. 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 Jadi kita harus respon panggilan itu. Karena panggilan itu begitu berharga. Kalau kita abaikan, kita akan lewat. Gadis 5 bijaksana dan gadis bodoh itu 5 gadis bijaksana itu sudah mengingatkan kita harus menjaga jarak. Jangan menjadi 5 gadis bodoh. Jadi saudaraku, saya percaya hari ini kita belajar bahwa harus iman itu semakin bertumbuh. Katakan iman bertumbuh. Iman bertumbuh. Saudara harus bertumbuh. Ya, saudara tiap minggu datang ke sini baik, tetapi sekalian saudara terus membangun. Akhir-akhir ini Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk menambah kapasitas kita. Tuhan akan tambahkan lagi. Kapasitas yang Tuhan tambahkan. Saya percaya di tempat ini juga terus akan bertambah kapasitasnya. Setiap pribadi. Jemaat akan ditambahkan kapasitasnya. Tuhan tidak mau 1 saja, Tuhan mau minta 2. Dari 2 Tuhan minta 4. Terus begitu. Hari ini kita belajar. Oleh sebab itu kita harus memiliki sikap yang benar di hadapan Tuhan. Yaitu apa? Total surrender. Total surrender harus saudara miliki. Karena pada saat Tuhan menambahkan kapasitas kita, berarti kita semakin rendah di hadapan Tuhan. Paulus mengatakan, aku semakin tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Tetapi Paulus ditambahkan kapasitasnya. Pada saat kita berserah pada Tuhan, justru Tuhan tambahkan kapasitas. Amin. Jadi saudara harus respon, harus tangkap apa yang Tuhan mau bicarakan di dalam hidup. Apa yang Tuhan mau perkarakan dalam hidupmu, kita harus tangkap. Hari ini kita belajar juga bahwa Yohanes 14 ayat 14 mengatakan, jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ya, saudara berdoa harus benar dan yakin kalau kita minta dalam nama Tuhan Yesus, maka Tuhan akan menjawab doa kita. Saudara, berapapun berat hidup saudara, berapapun tekanan yang kita alami, saudara, apalagi masa-masa pandemi yang sudah kita lewati. 2 tahun kita menghadapi pandemi, ya. Dan kita boleh ada sekarang ini. Itu karena ada tugas-tugas yang belum selesai yang harus kita lakukan. Yes. Amin. Amin. Tugas-tugas selesai harus diselesaikan ini harus kita lakukan. Kita tidak tahu waktunya kapan kita harus selesai. Manfaatkan, gunakan waktu. Konklusi saya terakhir untuk khotbah hari ini yaitu jangan takut ya untuk berdoa. Jangan takut saudara. Katakan apa yang mau saudara katakan. Nyatakan semua yang ingin kau nyatakan. Ya. Nyatakan dengan iman apapun permintaan saudara dan asal dengan yakin dan percaya Tuhan pasti benar. Amin. Amin. Yabes mampu menerobos segalanya dengan berani dan berani. Lakukan terobosan, doa terobosan. Makanya di gereja kita harus juga ada doa terobosan. Saya mengajak teman-teman, ayo kita doa terobosan. Apa yang saudara mau kumpulkan? Apa yang saudara alami? Dan saudara mengharapkan sesuatu. Ayo kita lakukan doa terobosan. Amin. Karena doa ini yang mengubah keadaan. Ya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan.
Tuhan sanggup. Tuhan sanggup mengubahkan. Amin. Tapi Tuhan mau kerjasama dengan kita. Karena kita adalah kawan sekerja Allah. Kita adalah mitranya Allah. Jangan mengharapkan Tuhan merubah keadaan kita tanpa kita melakukan apapun. Kita sering salah. Kita sering memiliki sikap yang salah. Kita pasif, ya Tuhan kalau sudah begini ya begini aja. Ya sudahlah Tuhan. Saya mau, kalau saya Tuhan suruh begini ya begini. Kalau saya sudah menerima keadaan begini ya sudah. Tuhan akhirnya dipersalahkan. Saya katakan ya, kita ini harus menjadi terang, kita ini harus menjadi garam. Setiap kita harus menjadi terang, kita harus menjadi garam. Bagaimana mungkin kita mau menjadi yang biasa-biasa saja? Terang dan garam itu harus bersinar. Garam harus asin. Kalau tidak terang dan tidak asin, bagaimana bisa mempengaruhi yang lain? Pasti akan dibuang kalau asinnya tidak ada lagi. Jadi saudara, kita harus benar-benar mensikapi bahwa kita harus dipakai Tuhan menjadi berkat, mempengaruhi orang di sekitar kita dengan pengaruh-pengaruh yang positif. Oleh sebab itu, kita minta yang luar biasa dari Tuhan. Berkati Tuhan, berkati aku, berlimpah-limpah, supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah. Saya sudah tim musik untuk kita. Kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan pada malam sore dan malam hari ini Engkau sudah mengingatkan kami bahwa kami harus melakukan doa terobosan, di mana doa terobosan ini Tuhan sanggup mengubah keadaan kami. Dan kami tahu Tuhan, kami adalah kawan sekerja Tuhan. Kami tahu Bapa, Engkau sumber kehidupan kami dan sumber pertolongan kami. Kami percaya Tuhan, pada saat kami bergaul baik dengan Tuhan, Engkau ada bagi kami dan Engkau mendengar setiap doa kami. Kami percaya Bapa, pada saat kami bersama-sama bersepakat melakukan doa terobosan, maka itu akan terjadi dalam hidup kami. Engkau sumber kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya Engkau akan selalu ada bagi kami. Kita Engkau